akhirnya menjadi doktor dengan penelitian pada konektivitas genetik karang. konektivitas genetik karang. Itu relevan dengan Prof. JJ dong ya, Pak Rektor. Iya, konservasi. Kalau sekarang. Jangan-jangan gara-gara itu mudah ya? Tidak juga? Oh, enggak, saya banyak sekali. Kesempatan bisa bersua sosok yang saya terus terang baru hari ini yakin bahwa dia rupanya alumni ilmu kelautan Unhas. Betul. Iya, betul. Dr. Widiawati Umar SKEL MSc Tanpa gelar S2. Really? Iya. Kok langsung S3 gitu? Iya, betul. Oke. Saya panggilnya siapa nih? Widiawati Umar. Widyastu sih sebenarnya. Oh, tapi dipanggil Saya Widya. Oke. Jadi Widya ternyata alumni kelautan Unhas ya? Alumni kelautan Unhas. Angkatan berapa? Angkatan 2011. 2011. Ya, 13 tahun yang lalu. Ya, kita beda tipis lah ya. 2010 saya. Nah ini sekarang kita baru saja menyelesaikan fokus group discussion atau semacam lokalati ya menurut saya, karena ada pemaparan materi terkait bagaimana rehabilitasi pesisir sekaitan dengan upaya adaptasi perubahan iklim yang merugikan gitu ya atau berdampak negatif. Nah kalau Wida di sini sebagai apa kita di sini di acara ini? Saya sebagai moderator. Oh, moderator. Iya. Oke. Tadi menarik ya karena ada banyak inspirasi ya tentang ini. Nah, kita akan bahas itu sebentar tentang bagaimana FIKP Unhas berkontribusi pada upaya adaptasi perubahan iklim. Ceritakan dulu, Widya masuk ke lautan alasannya bagaimana ceritanya bisa masuk di kelautan? Kan laut ini kan kalau cewek itu yang takut nanti hitam atau ke mana-mana, bisa masuk kenapa? Ini sebenarnya ceritanya sangat panjang, Pak. Panjang. Ya, dipendekin lah. Dipendekin, oke. Jadi waktu itu 2011 saya lulus SMA. Sebenarnya saya nggak mau langsung kuliah. Saya cita-citanya itu pekerjaannya yang berseragam. Oh, Nampaknya cantik, kan, tidak harus di fotonya pemerintah cantik. itu, bisa seragam ya, bisa di Poluan, bisa di mana gitu. Khususnya di Poluan. Oh, di Poluan, iya. Poluan. Waktu itu saya sempat mendaftar sebanyak 3 kali di Akpol. Oh, Nah. oke. Berarti mendaftar 3 kali berarti 3 tahun dong ya? 3 tahun, betul. Sambil kuliah, tapi setelah lulus SMA, pertama saya daftar Akpol, tidak lulus. Nah, kemudian dapat kesempatan untuk berkuliah di Unhas tanpa tes. Oh, langsung masuk di ini? Langsung masuk di Unhas. Unhas mana tuh? Tapi diminta untuk isi jurusan. Oh, oke. Yang isi jurusan itu bukan saya, tapi orang tua saya. Oh, orang tua. Karena saya nggak ada niat untuk kuliah. Tahun berapa pada ya? saat Tahun berapa sih? 2011. 2011, oke. 2011. Yang ngisi orang tua. Yang ngisi orang tua. Bapak waktu itu sebagai staf di Dinas Kelautan dan Perikanan. Oh, oke. Pasti ya ditunjukin apa ilmu kelautan itu langsung. Ilmu kelautan. Pilihan kedua. Iya. Itu kedua. Pilihan kedua. Pertama? Yang pertama hubungan internasional. Wah, ini fisip ya. Dan tadi sebut SMA mana? Boleh tahu? SMA Negeri 2 Sinjai. Negeri 2 Sinjai. Saya langsung kepikiran siapa orang Sinjai di DKP ya. Prof Niat. Itu di FIKP. Di DKP, Dinas Kelautan Perikanan. Maksudnya Bapak di situ kan? Bapak di situ, ya betul. Provinsi? Enggak, di Sinjai. Oh, di Sinjai ceritanya. Dari Sinjai. SMA Negeri 2 Sinjai, kemudian itu pilihan kedua. Betul. Tapi biasanya kalau yang kedua kan orang tidak semangat ya. Ini Widya gimana? Itu senang dengan realitas di kelautan itu? Iya, kalau saya sih apa yang ada di depan itu yang saya tangkap. Oke, di depan itu maksudnya Apa ya. yang saya miliki Ya, itu yang saya jalani. peluang ya, Betul. peluangnya ada. Oke, jadi masuk di ilmu kelautan 2011. Waktu pertama di kampus berinteraksi dengan siapa? Ada teman-teman dari sana atau ada apa ya? Pada saat itu kalau teman dari Sinjai nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Jadi lebih kepada berinteraksi dengan teman-teman yang dari daerah lain. Teman dekatnya dulu di kampus siapa? Dari mana? Oh, banyak. Oh, banyak ya. Ya. Oke. Ada yang namanya dari Ambon. Ya, Ambon. Sam.
tapi lebih sering manggil Ambon. Ambon, oke, Iya. oke. Banyak sih kok nggak bisa disebut. Iya, oke. Tapi Saya, teman-teman sekalian, saya alumni ilmu kelautan juga, tapi angkatan ya di atasnya Widya lah. Yang saya ingin bilang bahwa jarang-jarang atau tidak banyak perempuan alumni SMA dari SMA yang memilih ilmu kelautan. Dulu-dulunya itu karena suka nyelam atau apa itu ini. Tapi masuk di ilmu kelautan, feelingnya waktu itu merasa happy atau merasa tertantang atau ini kayaknya tidak menarik. Pernah kepikiran? awalnya ya udah biasa aja jalani kuliah. Tetapi setelah menjalani semester selanjutnya itu kan kita ada praktek lapang. Oh ya, mulai Praktek kedua lapang, ya. betul. Praktek lapang, terus masuk ke pulau, mengunjungi pulau, terus melakukan diving, snorkeling. Nah itu baru ternyata ada ya hewan organisme seperti ini yang notabene-nya nggak ada di darat, berbeda, sangat berbeda dengan yang ada di darat. Oke, berarti kalau misalnya tinggal di Sinjai, kemudian Sinjai kan juga punya pulau-pulau ya, pulau-pulau 9. Sudah belum pernah juga ke sana? Sering. Oh sering, itu sudah punya tapi pengalaman. sebelum kuliah belum pernah. Belum pernah. Justru ke pulau itu nanti setelah di kampus. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, ada praktik lapang. Nah, di situ mulai ini ya. Mulai tertarik. Tapi yang tadi saya bilang bahwa kehidupan di kampus itu menyenangkan atau memang dinikmati ya? Kehidupan di kampus menyenangkan selama kita berada di koridor yang tepat. Oke. So you are on the right track begitu ya? I think so. Ya, oke, you think so. Nah, jadi saya paham lah karena sejarahnya ilmu kelautan ini kan ya banyak tuh dinamikanya. Dan waktu itu tidak ada riak-riak bahwa didoktrin, kemudian ya tidak ada yang aneh-aneh gitu. Kalau saya bilang aneh, bukan Pak ya, tapi pada perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan. Iya. Dari itu antara senior dengan sekian teman atau apa? Di lingkungan kampus, baik itu senior, baik itu teman, atau mungkin dosen, lebih kepada perbedaan pandangan. Nah dari perbedaan pandangan itu mungkin aku mendengarkan, tetapi kan itu pilihan. Kamu mau ke sisi kiri, sisi kanan, atau yang Ya, optional. Dan di kampus semua tersedia sehingga kembali ke Widya gitu ya. ya. Betul. Nah di kampus ikut ada organisasi apa saja? Pada saat kuliah itu saya sempat ikut di himpunan. Himpunan, apa nama himpunannya? Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. HMIK. HMIK. Oke, waktu itu ketuanya siapa? Afdal, Muhammad Afdal. Afdal, oke. Tahun berapa itu? 2013. 2013. Oke, terus apa lagi? Sempat ingin ikut ekstrakurikuler yang ada di kampus. Misalnya tembak. Nembak, tapi kayaknya waktu itu saya nggak lanjut. Non FIKP ya? Non FIKP. Pernah coba? UKM. Oke, HMIK kemudian ikut nembak, tapi tidak. Lalu yang lain ada? Yang lain itu aja. Soalnya Tidak saya ikut. fokus ke lab, laboratorium. Ke MSD tidak Marine Science Diving Lab? Waktu itu belum. Sekarang bisa, sudah bisa nyelam? Sekarang sudah bisa Ada nyelam. sertifikat? Ada sertifikat, tapi terakhir ini turun ke lapangan itu buat nyelam 2018. Itu sertifikat diberikan oleh siapa? ADS. Australian. Ya, I know. Itu dari MSDC atau dari mana? Dari Pak Ipul. Oh, ADS ya. ADS, Tapi iya. masih lah ya terkait dengan yang Marine Science yang digunakan di kampus toh. Di kampus. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu mendengarkan bagaimana seorang Widya itu mengikuti proses belajar mengajar, praktik lapang, dan kemudian saya dengar IPK-nya 3,9 ke berapa? Enggak, 3,68. Masih ada yang lebih tinggi. Iya. Kalau kita dulunya ya tidak sampai 3. Oke, bisa menjaga spirit belajar, kemudian bisa sampai IPK 3,6 sekian itu apa kuncinya? Apa yang bisa disampaikan ke teman-teman? Ada dua hal yang sering saya terapkan hingga saat ini. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah komitmen. Disiplin dan komitmen untuk menyelesaikan menyelesaikan suatu hal, ya. untuk mendapatkan target. Di iklim di FIKP misalnya bagaimana pilihan kayak perpustakaan, kemudian sarana-prasarana untuk fun begitu, itu memang tersedia juga waktu itu? Iya, tersedia. Kebetulan pada saat itu saya ikut riset dosen. Riset dosen, Jadi sama sekali nggak ada biaya yang saya keluarkan, sehingga itu juga menjadi salah satu indikator kenapa saya bisa cepat selesai lah dalam waktu yang relatif. Sama, jadi saya juga waktu di
penelitian S1 itu dapat proyek dari dosen juga. Translokasi giant clam di Takabonerate tahun 95, dan berarti dari dulu sampai sekarang masih ada sih peluang untuk Masih. for no, istilahnya no expenditure from our pocket ya. Yes. Berarti bisa dapat uang dari ikut proyek begitu. Tentu. Oh, sekarang masih banyak gitu. Masih sangat banyak. Nah, oke. Waktu itu ikut dengan siapa? Boleh cerita? Iya, Ibu Dr. Arniati. Ibu Dokter Arnia, Bu Arni. Bu Arni ya. Iya. Itu setahu saya spesifik ya, apa mikrobiologi. Iya, oke. Di mana penelitiannya? Saya penelitiannya di Pulau Baranglompo. Baranglompo. Penelitian jadi kita mengisolasi mikroorganisme, dalam hal ini bakteri, dari karang. Karang yang terkena penyakit. Itu sudah nyambung nanti ke penelitian S1 atau lain lagi itu? Nyambung ke penelitian S1. Oke, selesai langsung lanjut S3 itu, S2, S3 itu di mana didapat? Nah, bukan kebetulan, sudah ditakdirkan. Iya. Sudah ditakdirkan untuk mendapatkan beasiswa. Oke. Jadi selesai tahun 2015 dapat beasiswa yang namanya PMDSU. PMDS? Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Oh, oke. Itu dari mana? Dari Dikti. Kompetisinya seberapa ketat? Kompetisinya ya karena kita bersaing secara nasional. Ya, jadi dia melalui website base, kita mendaftar di akun, tapi sebelum itu kita harus berdiskusi dulu, bertemu dulu dengan supervisor yang telah lolos di pada PMDS sebelumnya itu. ya. Oke. Siapa itu? Prof Jamal Jompat. Oh, rektor. Oke. So you are the second one. I mean, setelah itu beliau kita. Yes. Oh, wow, luar biasa Kak Widya. Nah, itu lolos ya tahun 2015 dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Selesai S2-nya di Karena PMDS itu sifatnya kamu harus menyelesaikan sekolahnya di mana supervisor itu berada. Supervisornya siapa? Prof JJ. Oke, berarti di UNAS ya. Di Unhas. Oke. Produk lokal. Luar biasa. Oke, selesai, ya katakanlah begitu ya, selesai itu langsung lanjut S3 karena memang skemanya gitu ya. Iya, jadi di UNAS juga. S2 itu hanya setahun, nggak ada membuat tesis. Oke. Jadi sistemnya semacam kayak akselerasi. Oke. Di S2 hanya semester 1 atau 2 semester, langsung lanjut S3 kalau memenuhi nilainya. Oke, dan itu sudah dipenuhi kan ya? Akhirnya menjadi doktor dengan penelitian pada konektivitas genetik karang. Konektivitas genetik karang itu relevan dengan Prof JJ dong ya, Pak Rektor. Iya, konservasi. Kalau sekarang. Jangan-jangan gara-gara itu mudah ya? Tidak juga? Enggak, saya banyak struggle. Struggle juga. Berapa lama itu sampai penelitian sampai kemudian rampung itu? Oke, kalau dari pemberi beasiswa itu mengharuskan kita selesai 3 tahun 3 tahun untuk doktornya. Oke. Dan dengan catatan harus memiliki publikasi internasional kedua. Ya. Oke. Widya, silakan sampaikan ke teman-teman viewers atau penonton kita ini tentang tantangan terberat ketika misalnya merampungkan kuliah di S1 kemudian masuk di S3 sebagai perempuan ya. What you are going to say? Sebenarnya kalau ingin mencapai sesuatu itu lebih ke lingkungan ya, ke lingkungan. Apakah kita bisa mengatakan tidak terhadap lingkungan mungkin yang tidak mendukung apa yang ingin kita capai, ataukah apakah kita bisa berkomitmen dengan apa yang telah kita cita-citakan atau rencanakan. Jadi walaupun kamu seorang perempuan bekerja, berkeluarga dan sedang melakukan atau mengenyam pendidikan, itu tidak menjadi masalah selama kamu memiliki yang dua tadi itu, disiplin dan komitmen. Wih, kerennya Kakak Widya. Terakhir lagi nih, waktu S1, S2, S3 itu tinggal di kosan atau tinggal sama orang tua? Tinggal di kosan. Perantau. Di mana? Saya di workshop kalau sekarangnya Dekat kita situ panggil ya? pintu nol. Oh, di pintu nol. Waktu itu tiada diganggu misalnya ada yang ngajak atau nonton atau apa? Oh, itu pasti. Pasti ada. Tapi Oke. semua ajakan itu bukan berarti harus ditolak semua kan, karena kita juga namanya juga manusia lagi stres, tetap butuh hiburan. Whoever, that is lagi yang mengundang. That's right. I mean, terserah tadi apa kamu bisa yes or no terhadap sesuatu. Demikian teman-teman sekalian, saya kira sangat menginspirasi seorang Widya Suti Umar, doktor yang punya pengalaman mengkaji bagaimana konektivitas genetik karang. Dan pembimbingnya adalah Rektor UNHAS saat ini,
Prof. Dr. Jamaluddin Jompa MHC. Kak Widya, thank you for the inspiration. I think someday we might discuss chat or podcast with you in English. Sure. Really? Ya, oke. Terima kasih banyak. Thank you. Yeah. See you.